Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wasiat Abu Bakar yang meledakkan tangis Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang gagah, kuat dan tangguh. Namun hari itu tangisnya meledak saat utusan Aisyah radhiyallahu anha mengantarkan seorang hamba sahaya dan seekor unta. Bukan hamba sahaya dan unta itu yang membuat Umar menangis, tetapi wasiat di baliknya. Aisyah menceritakan sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, ia menyampaikan wasiat kepadanya. Aisyah, tolong periksa seluruh hartaku. Jika ada yang bertambah setelah aku menjabat sebagai khalifah, kembalikanlah kepada negara melalui khalifah yang terpilih setelahku, kata Abu Bakar menjelang detik-detik wafatnya. Tentu saja Aisyah sedih mendengar wasiat itu, bukan karena apa-apa, tetapi karena ia merasa akan ditinggal oleh sang ayah. Belum 3 tahun Rasulullah meninggalkannya, kini ia akan ditinggal oleh Abu Bakar. Dan benar, Abu Bakar wafat tak lama setelah itu. Kemudian Aisyah pun memeriksa seluruh harta ayahnya. Kami memeriksa seluruh harta Abu Bakar, kata Aisyah. Tidak ada yang bertambah dari hartanya, kecuali unta yang biasa dipergunakan untuk menyirami kebun dan seorang hamba sahaya, pengasuh yang menggendong bayinya. Ketika Umar mendengar cerita Aisyah, Umar pun berkata, Allah merahmati Abu Bakar, sambil sesenggukan menangis sejadi-jadinya. Ia telah menyusahkan orang-orang setelahnya, kata Umar. Maksud menyusahkan orang-orang setelahnya adalah membuat khalifah sesudahnya tidak mampu mengungguli Abu Bakar, bahkan sulit mencontoh kualitasnya. Seperti diketahui, Umar sangat terpacu dengan amal-amal Abu Bakar. Sahabat bergelar As-Siddiq itu selalu mengunggulinya dalam berbagai amal. Ketika dimutabaahi Rasulullah sehabis sholat subuh, misalnya Rasulullah bertanya kepada jemaah, siapa yang tadi malam qiyamul lail, siapa yang tadi malam khatam Al-Quran, siapa yang pagi ini sudah berinfak, dan siapa yang sudah menjenguk orang sakit. Ternyata hanya Abu Bakar yang mengacungkan tangan terus-menerus. Sahabat lain ada yang mengacungkan tangan sesekali, lalu menurunkan tangannya sesekali. Sedangkan Abu Bakar, ia telah melakukan seluruh amal yang disebutkan Rasulullah itu. Pernah pula Umar ingin mengungguli Abu Bakar dalam hal infak, maka saat menjelang perang Tabuk, ia menginfakkan separuh hartanya. Baru saja Umar selesai, Abu Bakar datang dengan menginfakkan seluruh hartanya. Umar hanya bisa berkomentar, sungguh aku tak pernah bisa mengungguli Abu Bakar. Dan kini Abu Bakar mencontohkan kebijakan yang luar biasa, benar-benar anti korupsi dan zuhud tingkat tinggi. Ia tidak mau mendapatkan kelebihan harta apapun selama menjabat sebagai khalifah. Padahal Abu Bakar adalah seorang saudagar yang sangat wajar jika hartanya bertambah. Ia tak mungkin korupsi. Di kemudian hari, Umar berhasil mencontoh langkah zuhud Abu Bakar ini. Adakah pemimpin zaman ini yang bisa mencontoh Abu Bakar dan Umar? Ini adalah kisah ketika pendeta menafsirkan mimpi Abu Bakar sebelum masuk Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan 3 tahun masa-masa periode dakwah pertama, Abu Bakar kala itu dia dipanggil Atiq. Ia tidak berada di Mekah. Ia sedang melakukan perjalanan dagang ke Suriah. Selama di sana, ia bersahabat dengan rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang masih memegang keyakinan agama Ibrahim alaihissalam. Abu Bakar mendapat berita-berita mengenai akan datangnya seorang nabi. Abu Bakar mendengar berita-berita para ahli kitab ini, baik yang di Mekah maupun yang di Suriah, bahwa seorang nabi akan muncul di Mekah, yaitu sebuah negeri yang terdapat Ka'bah di dalamnya. Suatu malam di Suriah, ketika urusan dagangnya sudah selesai, beberapa hari menjelang kepulangannya ke Mekah, Abu Bakar bermimpi.
dilihatnya bulan telah meninggalkan tempatnya di ufuk tinggi turun di Mekah. Kemudian ia terpecah-pecah, tersebar ke seluruh bangunan dan rumah-rumah. Kepingan-kepingan tadi kemudian bersatu kembali dan menjadi utuh seperti semula. Kemudian bertengger di balik rumah Abu Bakar. Abu Bakar segera terbangun dari mimpinya, dan mimpi itu terus mengusik fikirannya. Maka ditemuinyalah salah seorang pendeta suci yang telah dikenalnya dengan baik, dan dia menceritakan mimpi ini kepadanya. Wajah pendeta itu tampak berseri-seri, lalu ia berkata kepada Abu Bakar, "Rupanya telah datang saatnya baginya." "Siapakah yang kau maksudkan?" tanya Abu Bakar. "Apakah nabi yang sedang kita tunggu-tunggu itu?" "Benar," ujar sang pendeta, "dan engkau akan beriman kepadanya dan akan menjadi orang yang paling berbahagia karenanya." Akhirnya, pada waktu yang ditetapkan, pada waktu subuh rombongan Abu Bakar melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, mereka tiba di Mekah. Di daerah perbatasan, Abu Bakar melihat orang-orang yang sedang berkumpul di ketinggian. Rupanya mereka hendak menyambutnya setelah melihat rombongannya datang dari kejauhan. Semakin Abu Bakar mendekat, semakin dia mendengar bahwa orang-orang itu sedang gaduh dan riuh membicarakan sesuatu. Ada apa gerangan? Abu Bakar bertanya-tanya di dalam hatinya. Perubahan apa saja yang terjadi di Mekah setelah sekian lama dia pergi? Setelah sampai, orang-orang itu menyambut Abu Bakar. Mereka kemudian saling berpelukan. Sampai akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Tidakkah tuan-tuan tahu, semenjak tuan-tuan pergi, orang-orang Quraisy tak dapat memejamkan matanya di waktu malam?" Abu Bakar bertanya, "Quraisy yang malang, apa yang telah terjadi dengan kalian?" Dia menjawab, "Muhammad telah menaruh bara api di atas hidung mereka." "Bara api? Kenapa? Apa yang telah terjadi?" Abu Bakar bertanya kembali. Katanya, "Allah telah mengutusnya agar kita hanya menyembahnya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita." Mungkin karena waktu itu dakwah Nabi masih belum dianggap terlalu mengancam, salah seorang di antara mereka yang suka berkelekar menimpali. "Biarkanlah dia menghancurkannya. Memang telah lama sekali patung-patung itu berebut makanan dengan kita." Mereka menjadi semakin riuh dan gaduh kembali. Abu Bakar kemudian meninggalkan mereka untuk memasuki kota Mekah. Di Mekah, rombongan Abu Bakar disambut sekelompok kecil orang-orang yang dipimpin oleh Amr bin Hisham, atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Mereka saling berpelukan. Abu Jahal kemudian membuka pembicaraan. "Apakah mereka telah menceritakan kepadamu mengenai sahabatmu, wahai Atik?" "Apakah yang kau maksud itu Muhammad Al-Amin?" kata Abu Bakar. "Memang yang aku maksud adalah anak yatim dari Bani Hashim itu," kata Abu Jahal. "Engkau mendengar sendiri apa yang dikatakannya, hai Amr bin Hisham?" tanya Abu Bakar. "Iya, aku mendengar dan semua orang pun mendengarnya," jawab Abu Jahal. "Apa katanya?" tanya Abu Bakar. "Katanya di langit itu ada Allah. Dia mengutusnya kepada kita agar kita hanya beribadah kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh leluhur kita." "Apakah yang dikatakannya bahwa Allah telah menyampaikan wahyu kepadanya?" "Benar. Tidakkah diceritakannya bagaimana Allah berbicara dengannya?" "Katanya Jibril mendatanginya di Gua Hira." Mendengarnya, wajah Abu Bakar berseri-seri dan dengan tenang dia berkata, "Jika demikian, maka benarlah dia." Mendengarnya, kedua kaki Abu Jahal menjadi lemas. Bagaimana mungkin seorang pemuka Quraisy seperti Atik malah membenarkannya? Jawaban Abu Bakar tidak seperti yang dia harapkan. Abu Bakar kemudian berjalan menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya dan melepas lelah setelah perjalanan yang jauh. Setelah itu, barulah Allah menetapkan baginya suatu ketentuan yang pasti terjadi dan tak terbantahkan lagi. Setelah sampai di rumah dan melepas rindu bersama keluarganya,
Abu Bakar merenung. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Muhammad berbohong dengan pengakuannya sebagai nabi? Jika berbohong, maka batal sudah seluruh reputasinya sebagai Al-Amin selama ini. Tapi nuraninya lebih memilih mengatakan bahwa Muhammad tidak berbohong. Namun pertanyaan lain muncul, apa untungnya jika Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi? Bukankah Muhammad sendiri telah menyaksikan bagaimana orang-orang Quraisy meneriaki Zaid bin Amr bin Nufail, penganut agama Ibrahim yang sudah sepuh itu, meskipun dia tidak membawa agama baru? Apa akibat yang akan diterima Muhammad setelah dia mengaku dirinya sebagai nabi? Jika ini sekedar mencari sensasi, maka dia akan menerima hukuman-hukuman yang begitu berat dari orang-orang Quraisy. Hanya orang yang tidak waras yang mau menempuh jalan seperti itu. Namun, pikiran Abu Bakar kembali lagi ke sosok Muhammad. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pengakuannya sebagai nabi. Dan dia orang yang sehat jiwanya. Jika semua prasangka terhadap semua kemungkinan-kemungkinan keburukan watak Muhammad di atas tertolak, dengan demikian Abu Bakar menyimpulkan, pertama, bahwa itu adalah memang risalah yang harus dilaksanakan oleh pembawanya. Kedua, bahwa itu adalah tugas yang diberikan oleh penguasa mutlak yang tidak dapat dibantah oleh orang pilihannya. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, maka Abu Bakar melangkahkan kakinya ke rumah Muhammad. Setibanya di rumah Muhammad, Abu Bakar mengetuk pintu. Muhammad menyambutnya dengan wajah yang ramah. Kemudian dipanggilnya Khadijah. Dia adalah Atik, hai Khadijah. Lalu terjadi dialog di antara mereka. Benarkah apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, wahai teman sebangsa? Tanya Abu Bakar kepada Muhammad. Apa yang mereka sampaikan kepadamu? Tanya Muhammad. Kata mereka, Allah telah mengutusmu kepada kami agar kami mengibadahinya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Dan apa jawabanmu kepada mereka, wahai Atik? Kataku kepada mereka, jika demikian, maka benarlah dia. Mendengarnya, Muhammad kemudian berurai air mata dan memeluk Abu Bakar. Dipeluknya Abu Bakar, lalu dicium keningnya. Muhammad lalu menceritakan kepada Abu Bakar mengenai peristiwa yang dia alami di Gua Hira. Tidak ketinggalan dibacakannya pula wahyu yang dia terima waktu itu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sementara itu, Abu Bakar menundukkan kepalanya dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap ayat-ayat Allah yang sedang dibacakan di depannya. Setelahnya, dia mengangkat kepalanya dan dengan kedua tangannya dipegangnya tangan Muhammad seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang benar dan terpercaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Demikianlah dengan kesaksiannya ini, Abu Bakar telah menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dia menerima tanpa ragu apa yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Mengenai masuknya Abu Bakar kepada Islam, pada lain kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika kusampaikan kepadanya." Itulah kisah ketika pendeta menafsirkan mimpi Abu Bakar sebelum masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat paling dekat di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk golongan orang paling awal memeluk Islam atau as-sabiqun al-awwalun. Kisah beliau syarat dengan hikmah dan dapat dijadikan pelajaran berharga oleh siapa saja. Dalam kitab sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq,
diceritakan sebuah kisah menarik ketika beliau dicela seorang badui di hadapan baginda Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah Abu Bakar. Ketika bercengkrama dengan Rasul, tiba-tiba datang seorang Arab Badui menemui Abu Bakar dan langsung mencelanya. Kata-kata makian keluar dari mulut orang Arab Badui itu. Namun Abu Bakar tidak menghiraukannya. Beliau melanjutkan perbincangan dengan baginda Rasulullah. Melihat hal ini, Rasulullah pun tersenyum. Kemudian orang Arab Badui itu kembali memaki Abu Bakar dengan makian yang lebih kasar. Namun dengan keimanan kokoh serta kesabarannya, Abu Bakar tetap membiarkan orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tersenyum. Semakin marahlah orang Badui tersebut. Untuk ketiga kalinya, ia mencerca Abu Bakar dengan kalimat yang lebih menyakitkan. Kali ini Abu Bakar tidak dapat menahan amarahnya. Beliau pun membalas makian orang Badui tersebut dengan makian pula. Terjadilah perang mulut. Seketika itu Rasulullah beranjak dari tempat duduknya. Nabi meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini, Abu Bakar tersadar dan menjadi bingung. Dikejarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah Anda biarkan aku dalam kebingungan yang sangat. Jika aku berbuat kesalahan, jelaskan kesalahanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sewaktu ada orang Badui datang dengan membawa kemarahan lalu mencelamu, kulihat engkau tenang, diam dan tidak membalas. Aku bangga melihat engkau kuat menghadapi tantangan fitnah dan cacian. Aku tersenyum karena ribuan malaikat di sekelilingmu mendoakan dan memohonkan ampun kepadamu. Begitupun yang kedua, ketika ia mencelamu dan engkau tetap membiarkannya, para malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh sebab itu aku tersenyum. Namun ketika yang ketiga ia mencelamu dan engkau membalasnya, maka seluruh malaikat meninggalkanmu. Setelah itu hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu aku tidak ingin berdekatan denganmu." Menangislah Abu Bakar ketika diberitahu tentang rahasia kesabaran, bahwa itu adalah kemuliaan terselubung. Demikian sekelumit kisah Abu Bakar yang penuh hikmah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang sabar dalam setiap keadaan. Sebelum datangnya Islam, Rasulullah dan Abu Bakar memiliki satu kesamaan, yaitu dari awal mereka tidak pernah menyembah berhala. Ada satu kisah menarik saat Abu Bakar masih remaja, yaitu Abu Bakar melempar berhala. Suatu hari Abu Bakar pernah diminta oleh ayahnya agar menyembah berhala karena dianggap sebagai Tuhan. "Anakku, sembahlah berhala ini karena ia maha tinggi dan maha segalanya," pinta ayahnya. Abu Bakar ketika disuruh demikian oleh ayahnya, justru menantang berhala untuk memenuhi permintaannya. "Wahai berhala, jika kamu benar-benar Tuhan, tolonglah, aku ingin makanan, berilah aku itu," pinta Abu Bakar. Namun si berhala tidak bisa mengabulkan. Berhala itu hanya diam dan tidak bisa memberi secuil pun makanan. Kemudian kedua kalinya Abu Bakar meminta agar berhala memberikan pakaian padanya. "Wahai berhala, kalau makanan tidak bisa, berilah aku pakaian. Aku butuh itu," pinta Abu Bakar pada berhala. Namun tetap saja berhala itu tidak bisa juga memberi apapun padanya. Pada akhirnya Abu Bakar melempar berhala itu, karena bagi Abu Bakar tidak mungkin sebagai Tuhan, karena berhala tersebut tidak bisa memberi apa yang diinginkan oleh manusia. Itulah sedikit cerita tentang kisah inspiratif Abu Bakar As-Siddiq. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Inilah kisah Abu Bakar dan sepotong roti yang dimuntahkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja.
dan dari hasil pekerjaannya ia membeli roti lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut dia dapatkan. Pada suatu malam, Abu Bakar sangat lapar karena berpuasa di siang hari. Ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu. Setelah tahu Abu Bakar selesai memakan roti, si budak berkata, "Tahukah Tuan dari mana asal roti tersebut?" Abu Bakar berkata, "Beritahu aku dari mana roti tersebut berasal." Budak itu berkata, "Dahulu di masa jahiliyah, ada seseorang yang minta diramal, lalu aku meramal untuknya. Padahal aku tidak bisa meramal, aku hanya menipu dia saja. Kebetulan tadi saya bertemu dia, dan dia memberikan upah ramalan di masa jahiliyah dulu. Lalu dengan uang itu aku membeli roti ini." Serta-merta Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah membohongi Abu Bakar, celakalah engkau. Sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Ini kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tsur. Sebagai Rasul terakhir bagi umat Muslim, seluruh kisah Nabi Muhammad dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Salah satu di antaranya adalah kisah ketika Nabi Muhammad bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Tsur. Abu Bakar sendiri dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang banyak berkorban demi Rasulullah dan kepentingan penyebaran agama Islam. Selang beberapa waktu setelah Abu Bakar memeluk agama Islam, ia melindungi Rasulullah ketika ingin bersembunyi di Gua Tsur. Berikut cerita lengkapnya. Awal peristiwa ini dimulai saat paman dan istri Rasulullah wafat. Melihat salah satu para pembela Rasulullah sudah wafat, para kaum kafir Quraisy malah mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Nabi Muhammad dengan melakukan percobaan pembunuhan. Mengetahui hal ini, Rasulullah bersama Abu Bakar diam-diam meninggalkan Mekah untuk bersembunyi. Meski kaum kafir Quraisy sudah kehilangan jejak Rasulullah dan Abu Bakar, mereka tetap bekerja keras mencari jejak kaki yang disinyalir sebagai jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Sadar para kaum kafir Quraisy masih berusaha keras mencarinya, Rasul kemudian memanjat bukit Tsur dan menemukan sebuah gua kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Sebelum Nabi Muhammad masuk, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam gua itu sambil berkata, "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk." Abu Bakar kemudian membersihkan bagian dalam Gua Tsur dari berbagai binatang beserta sarangnya. Abu Bakar menyobek kainnya untuk menyombat lubang-lubang sarang binatang. Bahkan saat kain miliknya habis, Abu Bakar menyumbat lubang tersebut menggunakan kedua kakinya. Setelah Gua Tsur sudah dirasa aman, Abu Bakar baru mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu, binatang berbisa yang lubangnya ditutup Abu Bakar menggunakan kakinya, kemudian keluar dan menggigit kaki Abu Bakar. Meski sakit luar biasa, Abu Bakar tetap tidak bergerak sama sekali dan menahan sakit dalam diam. Beberapa lama kemudian, para kaum kafir melihat Gua Tsur. Mereka saling berdebat satu sama lain. Apakah benar Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua yang kondisinya sudah tertutup oleh sarang laba-laba? Karena dirasa tidak mungkin ada sarang laba-laba dan rumah burung, jika Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, mereka pun kembali ke Mekah dalam kondisi gagal.
Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Ketika situasi sudah aman, mereka akhirnya keluar dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Itulah kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur. Sahabat Nabi yang satu ini adalah sosok yang sangat berpengaruh dan paling berjasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang pertama yang memeluk Islam bersama Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah. Ciri fisik beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina dan khatam. Sahabat Nabi yang lemah lembut ini dikenal tegas dan memiliki pendirian yang kokoh. Tidak ada lelaki di dunia yang memiliki keutamaan sebanyak keutamaan Abu Bakar. Berikut 16 keutamaan yang dimilikinya. 1. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi SAW. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau juga orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan perkataannya. Hal ini terus berlanjut selama Rasulullah tinggal di Mekah, walaupun banyak gangguan yang datang. Abu Bakar juga menemani Rasulullah ketika hijrah. 2. Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad di Gua Thur ketika dikejar kaum Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Abu Bakar berkata kepadanya, ketika berada di dalam gua, aku melihat kaki orang-orang musyrik berada dekat dengan kepala kami. Aku pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang melihat kakinya, mereka akan melihat kita di bawah kaki mereka. Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, engkau tidak tahu bahwa bersama kita berdua yang ketiga adalah Allah. 3. Ketika hendak berhijrah, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kujawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Abu Bakar adalah khalifah pertama. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meneladani Khulafaur Rasyidin, sebagaimana sabda beliau, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya. Hadis ini sahih dengan seluruh jalannya. 5. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah berdasarkan nas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat berjemaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, Bilal datang meminta izin untuk memulai sholat. Rasulullah bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan sholatlah. Aisyah berkata,
Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut. Kalau ia mengimami solat, ia mudah menangis. Jika ia menggantikan posisimu, ia akan mudah menangis sehingga sulit menyelesaikan bacaan Quran. Nabi tetap berkata, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan solatlah. Aisyah lalu berkata hal yang sama. Rasulullah pun mengatakan hal yang sama lagi. Sampai ketiga atau keempat kalinya Rasulullah berkata, sesungguhnya kalian itu wanita seperti para wanita pada kisah Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan solatlah. Umar bin Khattab pernah berkata, apakah kalian tidak ridho kepada Abu Bakar dalam masalah dunia? Padahal Rasulullah SAW telah ridho kepadanya dalam masalah agama. Keenam, umat Muhammad diperintahkan untuk meneladani Abu Bakar. Nabi SAW bersabda, ikutilah jalan orang-orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Ketujuh, Abu Bakar adalah salah seorang mufti di masa Rasulullah SAW. Nabi SAW menugasi beliau sebagai Amirul Hajj pada haji sebelum haji wada. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq mengutusku untuk sebuah ibadah haji yang terjadi sebelum haji wada, di mana beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi Amirul Hajj. Ia mengutusku untuk mengumumkan kepada semua orang di hari raya Idul Adha bahwa tidak boleh berhaji setelah tahunnya orang musyrik dan tidak boleh bertawaf di Ka'bah dengan telanjang. Abu Bakar juga sebagai pemegang bendera Nabi SAW ketika perang Tabuk. Ke-8, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya ketika Rasulullah SAW menganjurkan sedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, sampai Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kujawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ke-9, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, Abu Bakar adalah Khalil bagi Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih hamba di antara dunia dan apa yang ada di dalamnya. Namun hamba itu hanya dapat memilih apa yang Allah tentukan. Lalu Abu Bakar menangis. Kami pun heran dengan tangisan beliau itu. Hanya karena Rasulullah mengabarkan tentang hamba pilihan, padahal Rasulullah SAW lah orangnya. Dan Abu Bakar lebih paham dari kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam kedekatan dan kerelaan mengeluarkan harta ialah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seorang kekasihku selain Rabbku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya. Maka jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid selain pintu Abu Bakar saja. Ke-11, Allah Ta'ala mensucikan Abu Bakar. Allah Ta'ala berfirman,
dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran Surah Al-Lail ayat 17-21. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Selain itu beliau juga termasuk as-sabiqul awwalun, dan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Ke-12, Nabi Muhammad SAW memberi tazkiyah kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membiarkan kainnya terjulur karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu sisi sarungku melorot, kecuali jika aku ikat dengan baik. Rasulullah SAW lalu berkata, engkau tidak melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari dalam Fadail Abu Bakar. Yang ke-13, Abu Bakar didoakan oleh Nabi untuk memasuki semua pintu surga. Nabi bersabda, orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan solat, ia akan dipanggil dari pintu solat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, Abu Bakar melakukan banyak perbuatan mulia dalam sehari. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berkata, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah SAW lalu bersabda, tidaklah semua ini dilakukan oleh seseorang kecuali dia akan masuk surga. Yang ke-15, orang musyrik mensifati Abu Bakar sebagaimana Khadijah mensifati Rasulullah SAW. Mereka berkata tentang Abu Bakar, apakah kalian mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya? Menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan selalu menolong di jalan kebenaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-16, Ali bin Abi Thalib mengenal keutamaan Abu Bakar. Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, manusia mana yang terbaik sepeninggal Rasulullah SAW? Ali menjawab, Abu Bakar. Aku berkata, kemudian siapa lagi? Ali berkata, lalu Umar. Aku lalu khawatir yang selanjutnya adalah Utsman. Maka aku berkata, selanjutnya engkau. Ali berkata, aku ini hanyalah orang muslim biasa. Hadis riwayat Bukhari. Selain 16 keutamaan di atas, Abu Bakar juga dikenal sebagai sahabat yang bersikap zuhud. Beliau meninggal tanpa meninggalkan sepeser pun dirham atau dinar. Ia orang yang wara dan zuhud.
terhadap dunia. Sampai-sampai ketika menjadi khalifah, Abu Bakar tetap bekerja mencari nafkah. Abu Bakar wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Semoga Allah meridhai beliau. Ini sebuah kisah ketika Abu Bakar dan Umar bertengkar. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia bercerita, ketika aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampak Abu Bakar datang sambil mengangkat bagian bawah pakaiannya hingga lututnya kelihatan. Melihat hal itu, Nabi berkomentar, temanmu ini, yaitu Abu Bakar, habis bertengkar. Tidak lama kemudian, Abu Bakar mengucapkan salam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara diriku dan Ibnul Khattab terjadi suatu masalah kecil. Aku buru-buru memarahinya tadi, tetapi aku pun menyesalinya. Karena itulah aku meminta maaf kepadanya. Namun ia menolak. Karena itu pula aku datang menemuimu untuk mengadukan masalah ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Beliau mengatakannya hingga 3 kali. Sementara di pihak lain, rupanya Umar juga menyesal karena tidak memaafkan Abu Bakar. Karena itulah ia mendatangi rumah Abu Bakar dan bertanya kepada keluarganya, apa Abu Bakar ada? Mereka menjawab, tidak ada. Maka Umar pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Melihat kedatangannya, raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah karena marah. Sampai-sampai Abu Bakar iba kalau beliau memarahi Umar. Abu Bakar pun berlutut dan memohon, wahai Rasulullah, demi Allah, aku yang telah berbuat zalim kepada Umar. Abu Bakar mengatakannya hingga 2 kali. Dalam kondisi demikian beliau bersabda, Allah mengutusku kepada kalian, lalu kalian dulu mengatakan, engkau wahai Muhammad berdusta. Namun Abu Bakar berkata, iya Muhammad, engkau benar. Ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku? Maksudnya tidak melukai hatinya. Beliau mengatakannya 2 kali. Maka setelah kejadian itu, Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia bertutur, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa awal Islam, sementara tidak ada yang menjadi pengikutnya ketika itu kecuali 5 hamba sahaya, 2 perempuan dan Abu Bakar. Ini kisah yang menakjubkan. Dalam persahabatan terkadang ada pertengkaran. Ada yang marah lalu menyesal dan minta maaf. Terkadang ada yang tidak mau memaafkan. Ini sangat manusiawi karena mereka tidak maksum. Tetapi Abu Bakar yang awalnya kesal dan mengadukan sikap Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malah iba melihat sahabatnya Umar akan dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seharusnya sahabat. Semarah-marahnya ia dengan sahabatnya, ia tidak tega sahabatnya dimarahi atau disakiti. Keduanya saling menyadari kesalahannya dan menyesal, lalu segera minta maaf. 2 orang mulia ini mengajarkan kepada kita, walaupun ada pertengkaran antara kita dan sahabat atau orang yang kita anggap dekat atau keluarga, tetapi rasa menyesal dan mudah memaafkan adalah pertanda mereka adalah orang-orang yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benar-benar menunjukkan jiwa mereka yang terlatih dengan takwa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ini adalah kisah ketika Abu Bakar menangis karena bermimpi bertemu malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dalam kitab An-Nawazir karya Imam Al-Qulyubi diceritakan suatu malam Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an bermimpi dalam tidurnya. Kemudian beliau menangis dalam mimpinya itu sehingga tangisannya sampai terdengar keluar rumahnya. Kebetulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang mendengar tangisannya dan mengetuk pintu rumah beliau. Khalifah Abu Bakar membuka pintu dengan air mata yang masih berlinang. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis?"
Lalu Khalifah Abu Bakar menjawab, "Kumpulkanlah para sahabat, ada hal penting yang harus aku sampaikan." Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh sahabat. Kemudian Khalifah Abu Bakar bercerita, "Sungguh aku bermimpi bahwa hari kiamat sedang terjadi, dan aku melihat banyak orang dengan wajah bersinar berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Aku bertanya kepada malaikat, siapa gerangan mereka? Mereka para nabi-nabi terdahulu sedang menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab syafaat berada di tangan beliau." Jawab malaikat, "Lalu di mana beliau sekarang? Tolong bawa aku padanya. Aku pelayan dan sahabatnya." Lalu malaikat membawaku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Nabi sedang berada di depan arsy dengan menengadahkan tangannya diarahkan ke pintu neraka untuk menutupnya agar tidak terbuka, serta berdoa, "Ilahi ummati, ilahi ummati, ilahi ummati." Di antara mereka ada ulama, orang-orang soleh, jamaah haji dan umroh, dan orang-orang yang berjihad di jalanmu. Kemudian terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau menyebut golongan yang taat, dan engkau tidak menyebut golongan yang lain. Coba sebutkanlah orang-orang zalim, pemabuk, pezina, dan pemakan riba di antara mereka." Nabi bersabda, "Ya Tuhanku, mereka ada juga seperti yang engkau firmankan, tapi di antara mereka tidak ada seorang pun yang menyekutukanmu, tidak menyembah selainmu, tidak menyebutmu mempunyai putra, dan mereka tidak menyimpang dari tauhid kepadamu. Maka terimalah syafaatku untuk mereka, kasihanilah tangisanku untuk mereka, dan jadikanlah kesedihanku ini kebahagiaan untuk mereka." Mendengar munajatnya, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kasihanilah dirimu juga wahai Nabi." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Abu Bakar, aku bersimpuh di hadapan Tuhanku agar aku diizinkan mensyafaati semua umatku." Dan ketika Nabi akan melanjutkan sabdanya, "Engkau membangunkanku dengan ketukan pintu wahai Umar." Jadi aku tidak mengetahui apakah beliau diizinkan mensyafaati semua atau sebagian umatnya. Tiba-tiba terdengar suara menggema dari dalam rumah Abu Bakar, "Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku. Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku. Tuhanku mengizinkan aku mensyafaati seluruh umatku, wahai Abu Bakar." Mendengar suara itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan sahabat Umar radhiyallahu an berkata lega, "Alhamdulillah." Inilah kisah yang membuat para sahabat senang sekaligus terharu melihat kemuliaan akhlak dan kemurahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini juga membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Semoga kita semua dapat senantiasa membaca sholawat kepadanya. Inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan kisah anjing yang bisa berbicara. Seperti yang kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mempunyai banyak keutamaan. Selain termasuk orang pertama yang masuk Islam, beliau juga merupakan sahabat paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaannya adalah tidak mengalami hisab pada hari kiamat. Hal ini diceritakan dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah umatku akan mengalami hisab atau perhitungan amal?" "Iya, mereka akan mengalami hisab kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu." Maka ia tidak akan mengalaminya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Hai Abu Bakar, masuklah ke dalam surga." Ia menjawab, "Aku tidak akan mau masuk ke dalam surga kecuali bersama dengan orang-orang yang mencintaiku di dunia." Jawab Jibril. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari golongan umat beliau. Ibnu Umar pernah berkata, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga orang paling pertama beriman kepada Rasulullah, menemani Rasulullah dan membenarkan perkataannya. Hal ini terus berlanjut selama Rasulullah tinggal di Mekah. Walaupun banyak gangguan yang datang, Abu Bakar juga menemani Rasulullah ketika hijrah. Selanjutnya adalah kisah anjing yang dapat berbicara. Kisah ini terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah cerita dengan sanad bersambung kepada Anas bin Malik bahwa ia berkata, suatu hari kami sedang duduk di dekat Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari golongan sahabat mendatangi dan menghadap Rasulullah dengan kondisi kedua betisnya berdarah. Apa yang telah terjadi dengan kedua betismu? Tanya Rasulullah. Aku melewati seekor anjing milik si fulan yang munafik. Kemudian anjing itu menggigitku. Jawab laki-laki itu. Duduklah, kata Rasulullah menenangkan. Kemudian laki-laki itu pun duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki lain dari golongan sahabat datang menghadap Rasulullah dengan kondisi kedua betisnya berdarah. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melewati seekor anjing milik si fulan yang munafik. Kemudian anjing itu menggigitku, kata laki-laki itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera berdiri dan berkata kepada para sahabatnya, antarkan kita melihat anjing ini agar kita bisa membunuhnya. Kemudian semua sahabat berdiri dan masing-masing membawa pedang. Ketika mereka semua telah mendatangi anjing itu dan hendak memenggalnya, maka anjing itu tiba-tiba berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata dengan bahasa yang fasih dan jelas, janganlah kalian membunuhku. Sesungguhnya aku ini anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengapa kamu menggigit kedua laki-laki ini? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang berkata kotor tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Jawab anjing itu. Mendengar itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai kalian berdua, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan anjing ini? Dua laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada Rasul-Nya. Segala puji adalah milik Allah. Demikian keutamaan Abu Bakar dan kisah anjing yang dapat berbicara dengan izin Allah. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah agar dapat meneladani dan mencintai Abu Bakar sebagaimana Nabi juga mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikutilah jalan orang-orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Inilah kisah 8 budak yang dimerdekakan Abu Bakar di Mekah. Pada masa awal penyebaran Islam di Mekah, umat Islam mendapatkan perlawanan luar biasa dari berbagai tokoh kafir Quraisy yang menentang Islam, termasuk para budak tersendiri. Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perantara pamannya, yaitu Abu Talib. Sahabat lainnya dilindungi oleh kabilahnya. Sedangkan kaum mustadafin dari kalangan budak menjadi sasaran empuk penganiayaan yang dilakukan sang majikan dan kaum musyrikin Mekah. Demi membebaskan para budak dari penganiayaan, Abu Bakar As-Siddiq rela mengeluarkan begitu banyak harta untuk memerdekakan budak-budak muslim. Di antaranya, yang pertama yaitu Bilal bin Rabah. Nama Bilal bin Rabah mungkin tak asing lagi bagi sebagian orang. Ia adalah budak asal Habasyah milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Karena menampakkan keislamannya, Bilal mengalami penganiayaan luar biasa dari majikannya.
Pernah suatu ketika Umayyah mengikat leher Bilal dengan tali, lalu menyerahkan tali tersebut kepada anak-anak kecil untuk dipermainkan dan diseret ke perbukitan Mekah. Pada kesempatan lain, Bilal dipakaikan baju besi lalu dijemur di tengah terik matahari. Bahkan yang paling kejam, Umayyah pernah memaksa Bilal berbaring di atas tanah berbatu saat matahari begitu terik. Ia kemudian meletakkan sebongkah batu besar di atas tubuh Bilal. Namun budak berkulit hitam itu tetap teguh pada keimanannya, seraya berkata, "Ahad, Ahad, Ahad." Tak tahan melihat penderitaan yang ditanggung Bilal, Abu Bakar kemudian membelinya dari Umayyah dengan harga 5 tali perak. Dalam riwayat lain disebutkan 7 uqiyah. Yang kedua yaitu Abu Fakihah. Namanya adalah Aflah bin Yasar. Ia merupakan budak Safwan bin Umayyah. Ada pula yang mengatakan budak Bani Abdiddar. Lelaki berjuluk Abu Fakihah ini juga dianiaya karena meninggalkan agama nenek moyangnya. Dalam Al-Isbah fi Tamyiz As-Sahabah digambarkan, Umayyah bin Khalaf pernah mengikat kaki Abu Fakihah, kemudian menariknya menuju padang pasir dan mencekiknya, sampai-sampai ia mengira budak keturunan Bani Azad itu telah meninggal. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq lewat. Tak tahan melihat siksaan tersebut, ayahanda Aisyah itu lalu membeli Abu Fakihah dan memerdekakannya. Yang ketiga, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak milik Tufail bin Abdullah bin Sahbarah. Ia memeluk Islam di awal masa dakwah, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke Darul Arqam. Karena kedudukannya yang hanya seorang budak, Amir bin Fuhairah seringkali menerima siksaan dan aniaya dari majikannya, juga kaum kafir Quraisy. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan, saking beratnya siksaan tersebut, budak berkulit hitam ini sampai kehilangan kesadarannya dan tidak tahu apa yang diucapkannya. Abu Bakar As-Siddiq yang lembut dan dermawan akhirnya membeli Amir dari Tufail, kemudian membebaskannya. Setelah merdeka, Amir bin Fuhairah senantiasa mendampingi dan membantu Abu Bakar. Ia biasa mengembalakan kambing-kambing milik ayahanda Aisyah ini. Saat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an hijrah ke Madinah, Amir bin Fuhairah ikut bersama keduanya. Ia menghapuskan jejak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan jejak kambing-kambing yang digembalakannya. Demikian pula saat Abdullah bin Abu Bakar menjadi informan saat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Amir bin Fuhairah juga ikut serta dan menghapuskan langkah kaki putra Abu Bakar tersebut. Yang keempat yaitu adalah Zinnirah. Zinnirah Ar-Rumiyah merupakan budak perempuan yang masuk Islam di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa perempuan berkebangsaan Romawi ini adalah budak milik Bani Abdiddar. Sebagai bagian dari penganut Muslim awal, Zinnirah tak lepas dari berbagai macam siksaan yang dilakukan majikannya dan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah SAW, termasuk Abu Jahal. Saking seringnya disiksa, Zinnirah bahkan menjadi buta. Yang menghilangkan penglihatannya pasti Latta dan Uzza, ujar mereka. Tidak, demi Allah keduanya, Latta dan Uzza tidak akan bisa melakukannya. Ini semua ujian dari Allah. Jika Allah menghendaki, Dia akan menyembuhkannya, jawab Zinnirah. Benar saja, keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mengembalikan penglihatan Zinnirah seperti sedia kala. Namun kaum kafir Quraisy bukannya beriman, mereka justru berkilah, ini pasti sihir Muhammad. Zinnirah tetap teguh pada imannya, meskipun dihadapkan pada siksaan yang luar biasa. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun membeli Zinnirah dan memerdekakannya. Yang kelima, budak perempuan Amr bin Mu'mil.
Budak perempuan milik Amr bin Mu'mil juga menjadi salah satu orang yang dianiaya karena keislamannya. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan, Umar bin Khattab yang saat itu belum masuk Islam juga pernah memukul budak perempuan itu hingga payah. Setelah bosan memukulinya, Umar berlalu begitu saja seraya berkata, "Sungguh aku tidak akan meninggalkanmu kecuali karena bosan." Yang keenam sekaligus yang ketujuh, Nahdiyah dan putrinya. Nahdiyah dan putrinya adalah budak milik perempuan Bani Abdiddar. Suatu waktu Abu Bakar lewat saat kedua budak tersebut sedang menggiling adonan. "Demi Tuhan, aku tidak akan membebaskan kalian berdua selamanya," ucap sang majikan. "Juallah mereka padaku," tutur Abu Bakar. "Engkau telah merusak keduanya, jadi silahkan saja bebaskan mereka jika engkau bersimpati." Setelah mendapat kesepakatan harga, Abu Bakar kemudian membeli Nahdiyah dan putrinya, kemudian membebaskan mereka. Yang ke-8 adalah Ummu Ubais. Ummu Ubais merupakan budak perempuan milik Bani Zuhrah. Suaminya adalah Karis bin Rabi'ah bin Habib ibnu Abdis Syam. Keduanya dikaruniai putra bernama Ubais. Sebagai penganut Islam pertama dari golongan mustadafin, Ummu Ubais turut mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrik, salah satunya dari Aswad bin Abdul Yagut yang amat memusuhi Islam. Sebagaimana budak-budak yang lain, Ummu Ubais juga dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jumlah uang yang dikeluarkan Abu Bakar untuk memerdekakan para budak ini luar biasa banyaknya, namun ia melakukannya semata-mata demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Abu Kuhafah bahkan mencelanya, "Kulihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah. Seharusnya engkau memerdekakan budak-budak lelaki yang kuat yang bisa melindungimu." Namun Abu Bakar menjawab, "Kulakukan itu hanya karena Allah." Itulah kisah 8 budak yang dimerdekakan Abu Bakar.